Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran berbasis etnomatematika pada materi bangun ruang sisi lengkung. Etnomatematika itu apa ya? Nah, jadi etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Jadi, pembelajaran matematika berbasis budaya atau yang disebut dengan etnomatematika juga merupakan salah satu tuntutan loh buat kurikulum 2013 yang sedang diterapkan di sekolah saat ini. Nah, di mana pembelajaran yang berbasis etnomatematika memfasilitasi pengonstruksian konsep matematika oleh siswa sendiri bermodalkan pengetahuan tentang budaya yang mereka miliki. Nah, selain itu, etnomatematika menggunakan konsep matematika yang secara luas terkait dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, menentukan lokasi, dan lain sebagainya. Contoh etnomatematika. Maksudnya contoh etnomatematika di sini adalah budaya yang biasanya digunakan di dalam pembelajaran. Itu ada rumah adat, pakaian adat, makanan khas, dan yang terakhir ada mainan tradisional. Bukan hanya 4 macam budaya ini saja ya, tapi masih banyak macam-macam budaya lainnya yang bisa kita jadikan etnomatematika. Pada video ini, kita akan mempelajari etnomatematika yang berkaitan dengan makanan khas. Makanan khas yang sering kita temui pada pasar, atau sering kita sebut dengan jajanan pasar tradisional. Nah, pembelajaran matematika dengan etnomatematika yang menggunakan jajanan pasar yang ada di Indonesia merupakan ciri khas budaya beraneka ragam, baik berupa kue kering maupun kue basah beserta modifikasinya. Nah, sebagai contoh ada onde-onde dan kelepon yang berbentuk bulat, ada kue bugis yang berbentuk kerucut, dan ada kue lemper yang berbentuk tabung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung? Ya, bangun ruang sisi lengkung merupakan sebuah kelompok bangun ruang yang memiliki sebuah lengkungan. Untuk mengetahui bangun apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung, kita dapat menyimak penjelasan berikut ini. Bangun ruang yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada 3, atau bisa kita sebut dengan botak, bola, tabung, dan kerucut. Nah, yang pertama ada bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Pasti udah pada nggak asing dong sama bola. Siapa sih yang nggak tahu bola? Pasti pada tahu kan? Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh bola. Contoh bola di dalam jajanan pasar itu ada kelepon dan onde-onde. Kelepon dan onde-onde seperti yang disebutkan di awal video merupakan jajanan pasar yang berbentuk bulat atau berbentuk sama seperti bola. Bukan hanya kelepon dan onde-onde yang termasuk ke dalam contoh bola, masih banyak kue-kue jajanan pasar dan benda-benda lainnya yang sama seperti bola. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur bola. Unsur-unsur bola terdapat diameter yang ditunjukkan oleh titik A ke B, kemudian terdapat titik pusat. Seperti terlihat pada gambar, sebuah titik pusat pada bola terletak di tengah-tengah bola. Selanjutnya, kita akan menentukan luas permukaan bola. Sebagaimana disebutkan pada definisi, bola merupakan gabungan dari beberapa lingkaran. Nah, kita buka bola menjadi 4 buah lingkaran yang memiliki luas permukaan yang sama, yaitu pi r kuadrat. Jadi, kita tinggal tambahin aja tuh ke 4 buah luas permukaan lingkaran.
Didapatkan hasil untuk luas permukaan bolanya adalah 4 pi r kuadrat. Nah, kenapa yang diambil hanya 4 buah lingkaran? Sedangkan di dalam pengertian bola sudah jelas dikatakan bahwa bola terdiri dari banyak lingkaran. Nah, untuk penjelasannya, simak penjelasan berikut ini. Di sini kita menggunakan buah jeruk karena buah jeruk berbentuk bola. Langkah pertama, potong buah jeruk menjadi 2 bagian. Yang kedua, gambar sisi lingkaran pada buah jeruk tersebut. Boleh menggambar lingkarannya sebanyak mungkin ya. Nah, langkah yang ketiga, kupas kulit jeruk menjadi potongan yang kecil-kecil. Kemudian, letakkan potongan kulit jeruk pada lingkaran yang sebelumnya kita gambar. Kita susun secara rapi hingga memenuhi lingkaran ya, sampai kulit jeruknya habis. Nah, setelah kita susunkan semua potongan-potongan kulit jeruk ke dalam lingkaran yang terisi penuh hanya 4 buah lingkaran. Itu berarti satu kulit buah jeruk menepati 4 luas lingkaran. Sehingga sama saja seperti bola, karena jeruk berbentuk bola, jadi luas permukaan bola itu 4 dikali luas lingkaran. Nah, sekarang sudah tahu kan dari mana asalnya luas permukaan bola itu 4 dikali luas lingkaran. Nah, jika kalian ingin mencobanya dengan benda-benda lain yang berbentuk bola, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya kita akan menentukan rumus volume bola. Volume bola bisa kita cari dengan menggunakan rumus P sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sekarang kita ke contoh bola. Contoh yang pertama, pada saat acara yasinan, dihidangkan berbagai macam kue, salah satunya kue kelepon dan memiliki jari-jari sebesar 30 cm seperti pada gambar berikut ini. Wah, kue keleponnya warna-warni ya. Pertanyaannya, tentukan volume dari kue kelepon tersebut. Yang kedua, luas permukaan dari kelepon tersebut. Nah, udah pada tahu kan cara ngerjainnya gimana? Sekarang, untuk lebih jelasnya, yuk kita kerjain bareng. Penyelesaian. Untuk yang volume bola, kita menggunakan rumus 4/3 pi r pangkat 3. Kita tinggal masukin aja tuh jari-jarinya 30 dan kita menggunakan pi 3,14. Jadi 4/3 dikali 3,14 dikali 30 pangkat 3, atau bisa kita tulis dengan 30 dikali 30 dikali 30. Didapatkan hasil untuk volume bola adalah 113.040 cm3. Udah banget kan? Sekarang kita kerjakan yang B. Yang B ditanya luas permukaan bola. Rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 pi r kuadrat. Kita tinggal masukin aja tuh nilai dari jari-jarinya. Jadi, luas permukaan bola sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30. Didapatkan hasil 11.304 cm². Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ya, ada gambar kue onde-onde dan klepon lagi ya. Dihidangkan kue onde-onde dan klepon di satu piring dengan jari-jari masing-masing 10 cm dan 20 cm. Tentukanlah perbandingan volume kedua kue tersebut. Yang kedua, tentukanlah perbandingan luas permukaan kedua buah kue tersebut. Contoh soal yang kedua ini adalah perbandingan antara luas permukaan dan juga volume. Kita ambil sampel untuk mencari rumusnya, yaitu dari rumus volume. Volume kelepon kita anggap jari-jarinya R1, dan volume untuk onde-onde kita anggap jari-jarinya R2. Jadi, volume untuk R1 4/3 pi r1 pangkat 3, sedangkan yang kedua itu 4/3 pi r
2 pangkat 3. Jadi 4/3 pi-nya kanan dan kiri, ruas kanan dan kirinya kita coret. Jadi didapatkan perbandingan volume antara kue klepon dan juga kue onde-onde adalah R1 pangkat 3 berbanding dengan R2 pangkat 3. Atau untuk lebih simpelnya, antara rumus yang di ruas kanan dan ruas kiri, rumus dari volume klepon dan onde-onde, itu yang sama kita coret. Jadi tinggal tersisa yang berbeda antara kedua rumus itu adalah R1 pangkat 3 dan R2 pangkat 3. Memang sama-sama R, tetapi dia ada yang jari-jari klepon, ada yang jari-jari onde-onde. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan caranya mencari perbandingan volume maupun luas permukaan antara kue klepon dan kue onde-onde atau antara dua buah bangun bola. Sekarang kita coba menjawab soal yang tadi yuk. Pertanyaan yang pertama, ditanyakan perbandingan volume antara kue klepon dan kue onde-onde. Perbandingan volume dua buah kue akan sama dengan perbandingan pangkat 3 dari jari-jari masing-masing kue tersebut. Nah, pernyataan ini sama kan dengan perbandingan volume atau rumus dua buah bangun bola yang kita cari sebelumnya tadi. Jadi, volume 1 itu kita anggap dari volume kue onde-onde. Volume yang kedua kue klepon. Jadi, volume 1 berbanding dengan volume 2 sama dengan jari-jari 1 di pangkat 3 berbanding dengan jari-jari 2 dipangkatkan 3 lagi. Nah, tinggal kita masukin aja tuh jari-jari onde-onde itu 10 cm dan jari-jari keleponnya 20 cm. Jadi V1 berbanding dengan V2 sama dengan 10 pangkat 3 berbanding 20 pangkat 3 atau 10 dikali 10 dikali 10 berbanding dengan 20 dikali 20 dikali 20. Didapatkan hasil 1 berbanding dengan 8. Mudah banget kan caranya? Sekarang kita kerjakan soal yang ditanya perbandingan luas permukaan dari kue klepon dan juga kue onde-onde. Perhatikan pernyataan berikut. Perbandingan luas permukaan kue klepon dan onde-onde akan sama dengan perbandingan kuadrat jari-jari masing-masing kue tersebut. Cara mencarinya sama seperti rumus volume yang sebelumnya tadi. Jadi, luas permukaan 1 berbanding luas permukaan 2 sama dengan 10 dikali 10 berbanding dengan 20 dikali 20. Didapatkan hasil 1 berbanding 4. Nah, mudah banget kan mencari perbandingan antara dua buah bangun ruang? Contoh selanjutnya, luas sebuah permukaan onde-onde yaitu 6.644,24 cm². Hitunglah diameter onde-onde dengan pi-nya 3,14. Di sini kita mencari diameter ya, bukan jari-jari. Diingat kembali, kalau diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi diameter dan jari-jari itu berbeda ya. Cara pengerjaannya, diketahui luas permukaannya 6.644,24 cm². Nah, kita ingat kembali rumus dari luas permukaan bola yaitu 4πr². Kita tinggal masukin tuh luasnya 6.644,24 sama dengan 4 dikali pi-nya 3,14 dan r-nya yang kita cari karena r-nya belum kita ketahui. Jadi 6.644,24 sama dengan 12,56 r². Nah, r²-nya pindah ruas menjadi r² sama dengan 6.644,24 dibagi 12,56. Didapatkan hasil untuk r² sama dengan 529. Nah, kita cari r-nya berarti akar dari 529 itu sama dengan 23.
kita sudah mengetahui jari-jarinya 23. Sekarang kita cari diameternya. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Jadi, untuk diameternya 2 dikali 23. Didapatkan hasil 46. Jadi, kita ketahui sekarang diameternya itu 46. Mudah banget kan cara ngerjainnya? Sekarang kita ke contoh selanjutnya. Sebuah bola memiliki volume 38.808 cm3. Jika pi-nya sama dengan 22/7, tentukanlah luas dari permukaan bola tersebut. Nah, soal ini yang diketahui volumenya. Yang ditanya itu luas permukaan bola. Cara mencarinya, kita ingat kembali rumus dari luas permukaan bola yaitu 4πr². Nah, di sini kita harus mencari nilai dari jari-jarinya. Sedangkan rumus volume itu adalah 4/3 πr⁻3. Jadi kita menentukan panjang jari-jari terlebih dahulu untuk mendapatkan luas dari permukaan bola. Jadi volume sama dengan 38.808. Kita masukkan rumus dari volume. 4/3 dikali πr⁻3 sama dengan 38.808. 4/3 dikali 22/7, kita memakai pi 22/7 dikali r⁻3 sama dengan 38.808. Yang kita cari adalah r⁻3. Jadi r⁻3 sama dengan 38.808 dikali 3/14 dikali 7/22. Ingat, kenapa jadi 3/4 dan 7/22? Karena semua angka ini pindah ruas. Jadi didapatkan hasil untuk r⁻3 sama dengan 9.261. Sedangkan r-nya 21 cm. Nah, kita cari luas permukaan bolanya dengan rumus 4πr². Dimasukkan semua angkanya, didapatkan hasil 5.544 cm². Sekarang kita ke latihan soal. Jangan lupa dikerjain ya. Latihan yang pertama, pada saat Rani pergi ke pasar, Rani melihat sebuah kue onde-onde yang memiliki jari-jari 14 cm. Seperti pada gambar di bawah ini. Terlihat ya, kue onde-onde memiliki jari-jari 14 cm. Hitunglah luas permukaan kue dari onde-onde tersebut. Yang kedua, Andi memiliki sebuah bola plastik. Bola tersebut diisi oleh udara sampai penuh. Volume udara yang dimasukkan di dalamnya adalah 38.808 cm². Ditanya, tentukan jari-jari bola tersebut. Nah, tahu kan bagaimana cara mencarinya? Ingat, yang dicari jari-jari ya, bukan diameter. Latihan selanjutnya, Pak Heru ingin membeli bola untuk sepak bola di sekolahnya. Bola yang ingin dibeli Pak Heru harus memiliki panjang 68 cm sampai 70 cm. Tentukan volume bola minimal dan maksimal yang harus dibeli Pak Heru. Ingat, yang dicari volume bola minimal dan maksimal ya. Latihan selanjutnya. Masing-masing kue klepon memiliki luas permukaan 250 cm². Hitunglah jari-jari dari kue klepon tersebut. Wah, mudah banget nih, yang dicari cuman jari-jari dan luas permukaannya sudah diketahui. Latihan yang terakhir. Terdapat potongan kue onde-onde yang berbentuk setengah bola dengan jari-jari 60 cm. Seperti pada gambar berikut. Terlihat kue onde-onde dengan jari-jari 60 cm ya. Tentukan volume dari onde-onde tersebut. Ingat, kue onde-ondenya berbentuk setengah bola ya. Sekarang kita ke PR. Jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Luas permukaan klepon yang berdiameter 21 cm
dengan pi 22/7 adalah PR yang kedua, terdapat bangun yang dibentuk dari dua setengah bola yang sepusat. Setengah bola yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm, sedangkan yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 8 cm. Tentukanlah luas permukaan bangun tersebut. Ingat, di sini ada dua buah bangun tapi setengah bola ya, bukan satu buah bola utuh. Selanjutnya, volume dari sebuah bola adalah 36 pi cm3. Tentukanlah luas permukaan dari bola tersebut. Ingat, volumenya 36 pi cm3. PR nomor berikutnya, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 18 cm seperti pada gambar di bawah ini adalah. Kalian pasti telah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang soal ini adalah perpaduan antara bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung. Pasti bisa dong ngerjainnya gimana? PR yang terakhir, belahan setengah bola padat memiliki luas permukaan 942 cm². Jika pi-nya 3,14, tentukanlah volume bola tersebut. Untuk soal ini, perhatikan belahan bolanya padat. Jadi, belahan bola padat memiliki luas permukaan yaitu setengah belahan bola dan luas di belahannya yang berupa luas lingkaran. Sehingga luas permukaan keseluruhannya adalah 2 dikali pi kuadrat ditambah pi r kuadrat sama dengan 3 pi r kuadrat. Jadi untuk menentukan soal ini menggunakan rumus 3 pi r kuadrat ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.